sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi kesalehan dan solidaritas sosial dalam berinfak. Kesalehan dan solidaritas sosial adalah dua nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang saling melengkapi. Dalam Islam, salah satu cara untuk menerapkan kedua nilai ini adalah bisa melalui infak, yaitu mengeluarkan harta yang dilakukan di jalan Allah untuk membantu sesama. Infak mencerminkan hubungan vertikal manusia dengan Allah, yaitu kesalehan, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, yaitu solidaritas sosial. Kesalehan adalah ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam konteks infak, kesalehan terwujud dalam niat tulus untuk memberikan sebagian rezeki demi mendapatkan keridhaan Allah. Solidaritas sosial adalah rasa kepedulian terhadap kondisi orang lain dalam masyarakat. Infak adalah bentuk nyata solidaritas sosial karena memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun dasar hukum infak dalam Islam, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 274, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya bukanlah seorang mukmin jika dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Manfaat infak dalam perspektif kesalehan dan solidaritas sosial yaitu meningkatkan kesalehan. Infak adalah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sebagian harta yang kita cintai, membantu manusia mengendalikan sifat kikir dan cinta dunia. Membangun solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, atau korban bencana, meningkatkan rasa saling memiliki dalam masyarakat, memperkuat persaudaraan sesama manusia. Contoh dari praktek infak yaitu infak untuk bencana alam. Ketika terjadi bencana banjir, seseorang memberikan infak berupa uang, makanan, atau pakaian yang membantu korban. Infak tidak hanya sekedar memberikan harta, tetapi merupakan bentuk nyata dari kesalehan individu dan solidaritas sosial. Dengan infak, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh dengan nilai kemanusiaan. Mari kita biasakan berinfak dengan niat tulus untuk meraih keridhaan Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Adapun subtema kita pada kali ini yaitu mendirikan rumah tahfiz sebagai bentuk kesalehan dan solidaritas masyarakat. Rumah tahfiz adalah lembaga pendidikan non-formal yang berfokus pada pengejaran Al-Quran, khususnya hafalan atau tahfiz Al-Quran. Selain itu, rumah tahfiz seringkali juga membekali santri dengan nilai akhlak, ilmu agama, dan keterampilan hidup. Keberadaan rumah tahfiz mencerminkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan agama sekaligus solidaritas dalam membangun generasi yang Qur'ani. Materi yang pertama tadi yaitu rumah tahfiz sebagai bentuk kesalehan. Kesalehan masyarakat dapat diwujudkan dengan mendirikan atau mendukung rumah tahfiz. Hal ini menunjukkan perhatian umat terhadap pembinaan spiritual generasi muda yang menjadi investasi dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menunjukkan pentingnya gotong royong dalam kebaikan, termasuk mendukung pendidikan Al-Quran melalui rumah tahfiz. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menguatkan bahwa mendirikan dan mendukung rumah tahfiz adalah bagian dari bentuk kesalehan umat Islam. Selanjutnya, rumah tahfiz sebagai wujud solidaritas. Solidaritas masyarakat tercermin dalam usaha bersama membangun rumah tahfiz, baik itu melalui pendanaan, tenaga,
maupun dukungan moral. Hal ini menciptakan kebersamaan yang mempererat ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang, cinta, dan kepedulian di antara mereka seperti tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Dukungan terhadap rumah tahfiz mencerminkan semangat kebersamaan yang dianjurkan oleh Islam. Adapun di sini manfaat rumah tahfiz untuk masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman agama, yaitu membentuk generasi yang memahami dan mencintai Al-Quran. Yang kedua, mengurangi kenakalan remaja. Pendidikan berbasis Al-Quran membantu membangun karakter yang baik pada anak-anak dan remaja. Yang ketiga, memberikan kebanggaan pada komunitas, melahirkan hafiz dan hafizah dari lingkungan masyarakat lokal. Yang keempat, meningkatkan amal jariah, mendirikan atau mendukung rumah tahfiz menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Ini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dalam ibadah dalam konteks kesalehan individu dan peranannya dalam masyarakat. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga menekankan pentingnya peran kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ibadah yang kita lakukan seharusnya menjadi modal bermanfaat bagi orang lain. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana ibadah tidak hanya memperkuat hubungan vertikal, tetapi juga memperkuat hubungan horizontal kepada kita sesama manusia. Yang pertama yaitu dalam kesalehan individu, ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, serta ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran merupakan wujud kesalehan individu. Ibadah ini melatih kita untuk disiplin, sabar, dan juga melatih kita untuk dalam ikhlas. Namun tujuan utama dari kesalehan individu bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga sebagai bekal untuk berkontribusi kepada masyarakat. Ketika kita rajin melaksanakan sholat, kita tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi juga melatih diri sendiri untuk konsisten dalam melaksanakan kebaikan. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang lain, sehingga muncul empati, begitu pula membaca Al-Quran, yang memberikan pedoman ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalil yang saya ambil dalam kesalehan individu, yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang tercela atau munkar. Quran Surat An-Ankabut ayat 45. Di dalam situ, tujuan ayat tersebut menjelaskan bahwasannya sholat membentuk karakter individu yang disiplin dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Yang kedua yaitu berpuasalah agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya puasa melatih kesabaran yang menjadi bekal penting dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Kesalehan individu yang sejati akan terlihat dalam tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwasannya harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, kita dapat membantu mereka yang kurang mampu. Zakat misalnya adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membuat, bukan hanya untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk memperbaiki keseimbangan ekonomi. Di dalam masyarakat, sedekah yang tidak dibatasi oleh jumlah tertentu adalah cara kita untuk meringankan beban sesama, kapan saja. Sementara itu, wakaf memungkinkan kita untuk memberikan manfaat jangka panjang, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Contohnya seperti memberi zakat kepada fakir miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok, menyumbangkan sebagian penghasilan untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam dalil tanggung jawab sosial, saya mengambil kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Di dalam ayat tersebut mengajarkan kita bahwa mengorbankan harta untuk membantu orang lain itu lebih baik. Pembahasan ketiga yaitu harmoni masyarakat. Ketika tanggung jawab sosial yang ini kita jalankan dengan baik, maka tercipta harmoni dalam bermasyarakat. Hubungan antara individu menjadi lebih kuat, rasa saling percaya yang tumbuh, dan konflik dapat diimani oleh Rasulullah SAW. Dan di dalamnya juga Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana manusia adalah yang paling baik bermanfaat bagi orang lain. Kesalehan individu tidak hanya membuat kita lebih dekat kepada Allah, tetapi juga menjadikan kita agar kebaikan di tengah masyarakat lebih baik. Ibadah seperti sholat berjamaah memperkuat solidaritas dan menyatukan sebuah lapisan bermasyarakat tanpa memandang status sosial.
Contohnya yaitu membantu tetangga yang membutuhkan tanpa pamrih, misalnya memberikan bantuan bahan makanan, menggalang donasi untuk korban bencana alam yang menunjukkan kepedulian dan solidaritas sesama muslim. Sekian pembahasan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kesalehan individu dan tanggung jawab sosial adalah dua hal yang saling melengkapi. Ibadah kita tidak hanya tentang berdoa dan berzikir, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengamalkan nilai-nilai ini. Kita tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga turut serta dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Saya akan menyampaikan pemaparan tentang tema yang cukup penting, yaitu puasa dalam kesolehan dan solidaritas sosial. Seperti yang kita ketahui, puasa bukan hanya sekedar ritual menahan lapar, haus, dan nafsu. Lebih dari itu, puasa memiliki makna yang mendalam yang menyentuh dua dimensi besar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu kesolehan individu dan solidaritas sosial. Pertama-tama, kita masuk ke kesolehan individu melalui puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu, baik itu berupa keinginan makan, minum, atau perbuatan yang merusak moral. Pengendalian ini melatih kita untuk lebih bersabar, lebih kuat dalam menghadapi godaan, dan lebih sadar akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Selain itu, puasa juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dalam keadaan lapar dan haus, kita diingatkan bahwa hanya kepada Allah kita bersandar. Puasa mengajak kita untuk memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan sholat. Dengan cara ini, puasa bukan sekedar rutinitas sahaja, tetapi menjadi proses spiritual yang mendalam. Namun, kesolehan individu yang kita bangun ini tidak berhenti pada diri sendiri. Kesolehan itu harus berdampak pada hubungan kita dengan sesama manusia, dan inilah yang membawa kita ke dimensi yang kedua. Solidaritas sosial dalam puasa. Puasa mengandung pesan sosial yang sangat kuat. Dengan puasa, kita diajak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kekurangan. Ketika kita lapar dan haus, kita diajak untuk merenungkan bagaimana beratnya hidup mereka yang setiap hari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dari sini lahirlah empati. Empati inilah yang seharusnya mendorong kita untuk peduli, untuk berbagi, dan untuk membantu sesama. Ramadan juga menjadi bulan berbagi. Salah satu tradisi indah dalam bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka kepada orang lain, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kita juga mengenal kewajiban zakat fitrah yang harus ditunaikan sebelum Idul Fitri. Zakat ini adalah sebagai salah satu contoh bentuk nyata dari solidaritas sosial. Dengan zakat fitrah, kita membersihkan harta kita sekaligus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Tidak hanya itu, puasa juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Ramadan seringkali menjadi momen untuk memperkuat hubungan dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Seperti tarawih berjamaah, berbuka bersama, atau kegiatan sosial di bulan Ramadan, menjadi suasana untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi dengan semua nilai ini, puasa mengajarkan keseimbangan yang luar biasa antara kesolehan individu dan solidaritas sosial. Seorang muslim tidak hanya diajak untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga diajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kedua hal ini berjalan beriringan, maka puasa bukan hanya membawa pahala bagi kita secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
Ini saya akan coba menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu dalam beribadah untuk menuju kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu dalam Islam memiliki hubungan yang erat dengan solidaritas sosial, terutama dalam konteks beribadah. Ilmu yang dipelajari seorang muslim tidak hanya untuk bertujuan memperbaiki diri sendiri, tetapi juga untuk membawa manfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman yang mendalam tentang syariat dan nilai-nilai Islam mendorong seseorang untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung dalam menjalankan ibadah. Apabila seseorang beribadah tanpa menggunakan ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Pentingnya ilmu dalam menjalankan ibadah itu supaya ibadah kita yang kita jalankan itu bernilai dan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungannya bagi solidaritas adalah apabila seseorang itu mempunyai ilmu, dia akan memiliki banyak manfaat di antara hubungannya dengan kaum kerabat, tetangga, bahkan untuk negara. Selain itu, ilmu juga mengajarkan tentang keutamaan berempati dan berbagi dalam situasi kehidupan. Dalam beribadah, seseorang yang memiliki ilmu akan lebih peka terhadap kondisi orang lain. Misalnya, dengan mengutamakan kepentingan jamaah atau memberi bantuan kepada mereka yang kesulitan. Solidaritas sosial yang didasari ini untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan. Di sisi lain, ilmu juga mendorong penghapusan kesenjangan dan diskriminasi. Dalam konteks ibadah, semua orang yang dipandang sama di hadapan Allah, terlepas dari suatu status sosial, ras, atau latar belakang. Menuntut ilmu membantu menanamkan pemahaman sehingga tercipta kesadaran dan pentingnya keadilan dan persamaan. Hal ini memperkuat solidaritas karena setiap individu merasa bagian dari komunitas yang saling menghormati dan mendukung. Dengan demikian, menuntut ilmu tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga termasuk kesadaran sosial yang tinggi. Dalam ibadah, ilmu menjadi jembatan untuk memperkuat solidaritas, menjadikan praktik ibadah sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang penuh kasih sayang dan peduli. Saja, wakaf dalam konteks hukum ibadah adalah sebuah tindakan mulia di mana seseorang menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus demi kepentingan umum. Harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, uang, dan benda bergerak lainnya. Mengapa wakaf penting? Yang pertama, kesalehan individual. A. Amal jariah, yakni amal saleh yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Ini merupakan bentuk investasi akhirat yang sangat dianjurkan dalam Islam. B. Mendekatkan diri kepada Allah. Melalui wakaf, seorang muslim menunjukkan keikhlasan dan kepeduliannya terhadap sesama. 2. Solidaritas sosial. A. Membantu sesama. Harta wakaf digunakan untuk berbagai keperluan umum seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan membantu kaum duafa. B. Membangun masyarakat adil dan makmur, di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Manfaat wakaf yang pertama, pahala berlimpah tidak hanya dirasakan oleh wakif, tetapi juga oleh orang-orang yang memanfaatkan harta wakaf tersebut. 2. Keberkahan hidup. Wakaf dipercaya membawa keberkahan dalam hidup bagi wakif dan keluarganya. 3. Menyelesaikan masalah sosial. Wakaf dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kesimpulan, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan berwakaf, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Apakah hakikat kesalehan dalam ibadah itu hanya salat?
Hakikat kesalehan dalam ibadah merupakan pencapaian yang tulus dan kesadaran dengan totalitas ketaatan pada Allah dalam aspek kehidupan. Standar kesadaran dalam aspek kehidupan yaitu memahami, merasakan, mengenali diri sendiri, serta lingkungan sekitar yang meliputi aspek mental, emosional, spiritual yang mampu membuat seseorang dalam berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar dan bertanggung jawab. Nilai kesadaran tersebut berupa nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan memahami sesuai konteks ajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka bagi seseorang yang tidak memahami sesuai konsep nilai-nilai yang tertanam sesuai dengan yang telah ditentukan, maka tidak memenuhi konteks dari nilai kesadaran tersebut. Lantas, seperti apakah esensi Tuhan dalam ibadah salat? Esensi ibadah salat dengan standar kesadaran terletak pada pemahaman dan penghayatan mendalam terhadap makna serta tujuan salat itu sendiri. Salat bukan sekedar gerakan fisik, melainkan sebuah momen untuk berhubungan langsung dengan Allah. Kesadaran dalam sholat menciptakan koneksi spiritual yang lebih kuat serta membantu seseorang untuk merasakan lebih tawadu dan rendah hati di hadapan Tuhan. Selain itu, sholat yang dilaksanakan dengan fokus dan khusyuk membawa kedamaian batin, mengajarkan kontrol diri, serta mendorong refleksi diri yang mendalam. Dengan kesadaran penuh, sholat menjadi alat untuk memperbaiki kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan lebih dari sekedar kewajiban, tetapi sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan mengarahkan diri pada kebaikan. Kesalehan sosial tentang fakir miskin. Keimanan tidak selamanya diukur berdasarkan jumlah ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada orang percaya kepada Tuhan rajin ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, belum tentu apa yang dilakukan itu menunjukkan kesempurnaan iman. Sebab Islam tidak hanya meminta umatnya percaya kepada Tuhan kemudian beribadah terus-menerus, tetapi meminta kita untuk peduli kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sesungguhnya keimanan ini terkait kelindaan dengan kepekaan sosial. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, seharusnya tingkat sensitifnya terhadap problem keutamaan juga semakin meninggi. Hal ini tercermin dari sifat Nabi Muhammad. Selain tekun beribadah, beliau juga terlibat aktif dalam menuntaskan problem keutamaan yang terjadi di dalam sekitarnya. Kaum beriman pun perlu dipertanyakan bila hatinya tidak terpanggil sedikit pun untuk melakukan perubahan sosial. Keimanan disangsikan jika tidak mau membantu saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar. Sementara kondisi finansial melebihi kebutuhan sehari-harinya dan tidak bakalan jatuh miskin bila disumbangkan separuhnya kepada fakir miskin. Tas yang menunjukkan kebanyakan manusia menganggap ibadah yang betul-betul dirasakan sebagai ibadah adalah yang dalam bentuk ibadah kasyabah. Ibadah-ibadah ini seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Sehingga bagi para umat Islam, ibadah ini mendapatkan perhatian dari porsi yang lebih penting. Tapi sementara ibadah sosial berhubungan dengan interaksi dengan manusia dalam kehidupan sosial, seperti menjalin hubungan yang baik dengan sesama, menolong orang yang kesusahan, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, maupun membantu yang mendapatkan bencana. Contoh tentang persoalan perbudakan. Dalam Islam, perbudakan adalah kenyataan sosial yang sudah beratus-ratus tahun menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat. Perbudakan dalam Islam tentu dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Perbudakan bertentangan dengan pandangan Islam yang menganggap manusia ini adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan tidak ditentukan oleh derajat atau struktur duniawi. Kesalehan pribadi menuju keadilan sosial. Kesalehan pribadi bukan hanya tentang ibadah yang kita lakukan dalam sunyi, tapi juga bagaimana nilai-nilai itu kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari.
Kesalehan tidak hanya diukur dari beberapa banyak doa yang kita panjatkan, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif yang kita berikan kepada orang lain. Apa gunanya beribadah jika kita masih abai pada mereka yang kesusahan? Kesalehan sejati mengajarkan kita untuk peduli, berbagi, dan bertindak demi kebaikan bersama. Ketika seseorang lapar, tindakan memberi makan jauh lebih bermakna dari sekadar mengucapkan doa. Ketika seseorang tertindas, perjuangan kita untuk membelanya adalah wujud nyata dari nilai kesalehan. Keadilan sosial tidak datang begitu saja. Ia lahir dari setiap tindakan kecil. Keadilan tercipta ketika kita peduli pada tetangga yang membutuhkan, memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas, atau sekedar memberikan waktu untuk mendengarkan mereka yang tengah berjuang menghadapi kesulitan. Setiap tindakan kecil tersebut adalah pondasi yang menopang bangunan keadilan sosial. Mari kita pahami bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyantuni anak yatim dalam konteks hukum ibadah. Menyantuni anak yatim merupakan salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki kedudukan penting dalam konteks hukum ibadah. Dalam Al-Quran dan hadis, perhatian kepada anak yatim seringkali disebut sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan menyantuni anak yatim sebagai tanda keimanan seseorang dan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan hak-hak anak yatim. Salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik jika kamu mempergauli mereka. Mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah mendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari sudut pandang hukum ibadah, menyantuni anak yatim bukan hanya sekedar perbuatan kebaikan, tetapi juga ibadah yang mendatangkan pahala besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengikut sertakan seseorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupi ia makan, ia pasti masuk surga. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang menyantuni anak yatim di sisi Allah. Menyantuni anak yatim meliputi memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam bentuk materi seperti makanan, pakaian, pendidikan, maupun dalam bentuk kasih sayang dan perhatian. Dalam konteks hukum Islam, menyantuni anak yatim termasuk dalam kategori amal fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh umat Islam sebagai satu kesatuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya diberkahi hendaknya memperhatikan kebutuhan orang lain, termasuk anak yatim. Dengan kata lain, menyantuni anak yatim bukan hanya mendatangkan pahala di akhirat, tetapi juga keberkahan di dunia. Menyantuni anak yatim dalam konteks hukum ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, pelaksanaan nilai-nilai keadilan, dan upaya menciptakan harmonis sosial. Hal ini menjadi bagian integral dari praktik ibadah yang tidak hanya mencakup hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia.
Dengan menyantuni anak yatim, seseorang mengintegrasikan nilai spiritual dan sosial dalam kehidupannya, sehingga menjadi manusia yang lebih utuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang kesalehan dan solidaritas dalam hukum ibadah yang mengenai ibadah haji. Hukum Islam membahas konsep kesalehan dan solidaritas dalam hukum ibadah tentang haji merupakan topik yang menarik karena ibadah haji bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, sosial, dan spiritual yang mendalam. Baik, kita akan memasuki inti dari pembahasan ini. Yang pertama, kesolehan dalam ibadah haji. Kesolehan dalam ibadah haji ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Haji memperkuat hubungan antara manusia dan Tuhan. Kesolehan diwujudkan melalui niat yang tulus, pelaksanaan rukun haji dengan benar, dan sikap khusyuk selama ibadah. Yang kedua, refleksi spiritual. Kesolehan dalam haji melibatkan introspeksi mendalam dan pertobatan, di mana setiap jemaah diharapkan merenungi dosa-dosa dan memperbaiki diri. Selanjutnya, pembahasan tentang solidaritas sosial dalam ibadah haji. Ibadah haji adalah simbolnya itu dari solidaritas di umat Islam di seluruh dunia. Dimensi solidaritas dalam ibadah haji yaitu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, kesetaraan dan persaudaraan. Selama haji, semua jemaah mengenakan pakaian ihram yang sederhana dan sama, melambangkan kesamaan di hadapan Allah tanpa memandang status sosial, ras, dan kebangsaan. Yang kedua, kepedulian sosial. Haji mendorong solidaritas dengan sesama muslim, terutama dalam membantu mereka yang kurang mampu. Yang ketiga, penghapusan ego dan individualisme. Ritual haji mengajukan untuk meleburkan diri dalam komunitas yang lebih besar, di mana kepentingan kolektif diutamakan daripada kepentingan individu. Yaitu setelah itu pembahasan yang ketiga, perspektif filsafat hukum Islam. Ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan syariah dan keadilan sosial. Tujuan syariah, haji bertujuan melindungi agama, mengembangkan jiwa, dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Yang kedua, keadilan sosial. Melalui pengalaman bersama di tanah suci, ibadah haji menanamkan nilai keadilan dan kepedulian terhadap orang lain yang merupakan fondasi dan masyarakat Islam yang adil. Baiklah, dari pembahasan yang saya paparkan terdapat kesimpulan, yaitu kesolehan dan solidaritas dalam ibadah haji saling berkaitan erat. Ibadah ini tidak hanya memperkuatkan hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara sesama umat manusia. Mengenai Maqasid Syariah sebagai prinsip kegiatan mahasiswa. Pemahaman tentang konteks kesolehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam. Khususnya dari tema yang saya ambil mengenai kegiatan komunitas yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, di mana penjelasan mengenai keterkaitannya kesolehan dalam hukum ibadah. Dalam konteks hukum ibadah, mencangkup upaya seseorang untuk menjalankan kewajiban agama dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan syariat-syariatnya. Hukum ibadah ini berfokus pada pengaturan hubungan individu dengan Tuhan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam Maqasid Syariah, kesolehan bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan individu terhadap perintah Tuhan, tetapi juga mencangkup kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk menjaga keharmonisan dan solidaritas sosial dalam bermasyarakat. Adapun penyesuaian ayat Al-Quran dengan penjelasan mengenai kesolehan dalam konteks hukum ibadah dan konteks komunitas yang saya ambil, terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, "Bukanlah kebaikan itu yang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi, dan juga memberikan hartanya, meskipun dia mencintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta maaf, dan
untuk memerdekakan hamba sahaya. Di mana ayat ini menggarisbawahi bahwa kesolehan dalam Islam melibatkan tindakan sosial yang lebih luas, termasuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang merupakan bagian dari menjalankan hukum ibadah yang mendatangkan manfaat-manfaat sosial. Poin yang kedua mengenai solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Solidaritas sosial merujuk pada kesadaran dan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dalam bermasyarakat. Adapun di dalam Islam, solidaritas sosial sangatlah penting dan diwujudkan melalui berbagai perbuatan baik seperti melakukan zakat, sedekah, dan bentuk kegiatan sosial lainnya yang merupakan bagian dari ibadah. Muqasid Syariah menekankan pada pencapaian kemaslahatan umatnya yang meliputi kepentingan sosial seperti berkeadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan. Adapun penyesuaian ayat Al-Quran dengan penjelasan mengenai solidaritas sosial dalam konteks hukum ibadah dan kegiatan komunitas tersebut, yaitu terdapat pada surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian lainnya, yang menyuruh untuk melakukan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mempertegaskan bahwa solidaritas sosial merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam. Mereka saling membantu dalam kebaikan, mendirikan sholat, dan menunaikan kewajiban seperti zakat, yang semuanya merupakan bentuk sebuah ibadah yang mendukung kesejahteraan sosial. Poin yang ketiga mengenai keterkaitan dengan kegiatan komunitas. Kegiatan komunitas yang saya ambil yang diadakan oleh para mahasiswa Institut Agama Islam Fakultas Syariah, seperti komunitas hukum, seni, IT, dan olahraga. Hal tersebut berpotensi untuk mewujudkan solidaritas sosial yang dijamin oleh Muqasid Syariah. Misalnya, yang pertama, komunitas hukum. Hal tersebut dapat membahas dan mempraktikkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari Muqasid Syariah untuk melindungi hak individu dan bermasyarakat. Yang kedua, ada komunitas seni dan IT yang dapat mendukung ekspresi diri yang sesuai dengan norma-norma agama serta mempromosikan kreativitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, komunitas olahraga. Hal tersebut dapat mengembangkan fisik dan mental serta membangun solidaritas di antara mahasiswa melalui kerjasama dan persaudaraan. Di dalam konteks tersebut, kegiatan rutin yang diadakan setiap Jumat oleh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam ini juga bisa diartikan bahwa sebagai upaya untuk menguatkan ikatan sosial antara anggota komunitas, menjaga semangat, kebersamaan, dan melibatkan diri dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Relevasi dengan hukum filsafat Islam. Di dalam mata kuliah hukum filsafat Islam, membantu memahami hubungan antara hukum dan moralitas, termasuk prinsip-prinsip Muqasid Syariah. Di dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencangkup kesolehan, pribadi, dan solidaritas sosial. Karena itu, kegiatan komunitas yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah ini bisa dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip Muqasid Syariah dalam kehidupan sosial dan akademik yang memadukan aspek kesolehan atau kepatuhan terhadap Tuhan dengan solidaritas sosial atau kepedulian terhadap sesamanya. Tercermin pada surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ayat tersebut mendukung prinsip Muqasid Syariah yang mendorong umat Islam untuk saling bekerja sama dan kebaikan, serta takwanya. Di dalam konteks kegiatan mahasiswa seperti komunitas hukum, seni, IT, dan olahraga, tolong-menolong dalam kebaikan ini bisa diterapkan untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi umat dan mengingatkan solidaritas atau meningkatkan hal solidaritas sosial sebagai masyarakat. Kesimpulan dari tentang tema yang saya ambil, secara keseluruhan ada keterkaitan erat antara kesolehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah dengan kegiatan mahasiswa yang dijalankannya. Kedua konsep ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Muqasid Syariah dalam kehidupan sosial. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang telah dijelaskan sebelumnya sangat mendukung pemahaman tentang kesolehan, solidaritas sosial, dan Muqasid Syariah. Kesolehan dalam ibadah meliputi aspek spiritual dan sosial yang diwujudkan melalui tindak konkret bermanfaat bagi masyarakat. Solidaritas sosial dalam Islam mengajak umat untuk saling mendukung dalam kebaikan, dan Muqasid Syariah berfokus pada pencapaian kemaslahatan umat melalui berbagai tindakan yang mendatangkan manfaat sosial, yang sejalan dengan kegiatan komunitas mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Lalu, apakah tema tersebut yang saya ambil menyangkut ke dalam situasi kesolehan dan solidaritas dalam hukum ibadah? Ya, kegiatan komunitas yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, seperti komunitas hukum, seni, IT, dan olahraga,
Hal tersebut termasuk ke dalam situasi kesolehan dalam ibadah, asalkan kegiatan tersebut yang dilaksanakan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kebaikan sosial, kepedulian, dan kemaslahatan umat. Kesolehan dalam ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi juga mencangkup segala tindakan yang mendatangkan manfaat-manfaat bagi masyarakat dan dilakukan dengan cara niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pada kemaslahatan umat dan solidaritas sosial, kegiatan komunitas yang dijalankan oleh para mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci, terkhususnya Fakultas Syariah, ini bisa dianggap sebagai bentuk kesolehan dalam ibadah jika tujuan yang diadakannya adalah untuk saling membantu, memajukan pengetahuan, dan memperkuat hubungan sosial antara sesama. Misalnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunitas hukum dapat memperkuat nilai keadilan yang merupakan bagian dari ibadah sosial. Komunitas seni dan IT dapat mendukung kreativitas yang bermanfaat bagi masyarakat serta para mahasiswa. Yang ketiga, adanya komunitas olahraga yang membangun kesehatan dan mempererat persaudaraan. Dengan demikian, jika kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan dan membantu sesama, maka hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kesolehan dalam ibadah yang tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga pada kontribusi sosial yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Untuk membahas makna mendalam dari ibadah kurban, sebuah ritual yang penuh nilai kesalehan, pribadi, dan solidaritas sosial. Kesalehan dalam ibadah kurban. Pertama-tama mari kita pahami bahwa kurban adalah ibadah yang didasarkan pada ketaatan dan pengorbanan. Hal ini tercermin dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentu saja ujian ini menunjukkan bagaimana seorang hamba harus meletakkan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segala hal, termasuk kepentingan pribadi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Tentu saja ayat ini menegaskan bahwa nilai kurban tidak terletak pada hewan yang disembelih, tetapi pada ketakwaan dan keikhlasan kita. Ketika kita berkurban, kita diajarkan untuk merelakan sebagian harta sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Selanjutnya, solidaritas sosial dalam ibadah kurban. Dimensi sosial dalam ibadah kurban sangat kuat. Rasulullah SAW mengajarkan agar daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk keluarga sendiri atau sebagai bentuk rasa syukur. Yang kedua untuk tetangga dan kerabat atau untuk mempererat hubungan sosial. Yang ketiga untuk fakir miskin, agar mereka juga bisa menikmati makanan yang mungkin jarang mereka rasakan. Tentu saja, pembagian ini mencerminkan bahwa Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Idul Adha menjadi momen di mana kesenjangan sosial bisa diminimalkan karena semua lapisan masyarakat berbagi kebahagiaan yang sama. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, distribusi daging kurban tidak hanya dilakukan di lingkungan sekitar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil, wilayah konflik, atau daerah yang terkena bencana. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas dalam Islam bersifat universal. Dari ibadah kurban, ada beberapa pelajaran penting bisa kita ambil. Yang pertama, ketaatan tanpa syarat. Yaitu Nabi Ibrahim SAW mengajarkan bahwa iman membutuhkan ketaatan total kepada Allah, bahkan jika mengharuskan kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Yang kedua, keikhlasan dalam beramal. Kurban mengajarkan kita untuk beramal bukan karena ingin dilihat manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepedulian terhadap sesama. Dengan membagikan daging kurban, kita belajar merasakan kebutuhan orang lain dan menjadi solusi atas kesulitan mereka. Yang keempat, penguatan ukhuwah Islamiyah, yaitu kurban mempererat hubungan antar individu dan komunitas melalui pembagian rezeki. Adapun relevansi ibadah kurban di era modern, dalam konteks hari ini kurban tetap relevan. Banyak lembaga sosial dan organisasi kini memfasilitasi pelaksanaan kurban yang lebih efisien dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Ini menjadi bukti bahwa
ibadah kurban bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga solusi konkret untuk mengurangi kelaparan dan ketimpangan sosial. Distribusi kurban yang dilakukan lintas negara, misalnya di daerah konflik atau wilayah yang dilanda bencana, menunjukkan bahwa umat muslim atau Islam memiliki rasa tanggung jawab global. Inilah semangat solidaritas yang diajarkan oleh Islam. Sebagai penutup, ibadah kurban adalah simbol dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian kepada sesama manusia. Mari kita jadikan kurban sebagai momentum untuk meningkatkan kesalahan pribadi, mempererat hubungan sosial, dan menebar manfaat bagi umat. Semoga Allah menerima kurban kita semua dan menjadikannya amal yang membawa berkah di dunia dan akhirat. Menjelaskan tentang sedekah dalam konteks kesolehan dan solidaritas sosial. Sedekah dalam konteks kesolehan dan solidaritas sosial memiliki makna yang sangat penting dalam Islam, terutama dalam hubungan antara individu dengan Tuhan atau hablum minallah dan antara hubungan individu dengan sesama atau hablum minannas. Dalam hukum ibadah, sedekah tidak hanya dilihat sebagai tindakan kebaikan atau amal sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk mencapai kesolehan. Dalam Al-Quran, Allah menekankan pentingnya memberi sedekah sebagai bentuk kesolehan dan pengabdian kepadanya. Selain memberi manfaat bagi penerima, sedekah juga mendatangkan pahala bagi yang memberi. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak ada yang lebih baik daripada memberi kepada orang yang membutuhkan. Di sisi lain, sedekah juga berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial, di mana individu memberikan bantuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempererat hubungan antara anggota masyarakat. Contohnya, seorang muslim yang menyisihkan sebagian hartanya untuk memberi makan anak yatim atau fakir miskin di lingkungannya. Tindakan ini bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mencerminkan kesolehan individu dalam meningkatkan takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, sedekah tidak hanya memperbaiki diri secara spiritual, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas sosial dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan peduli. Membahas kesalehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah tentang umroh. Ibadah umroh dalam Islam mengandung dimensi kesalehan dan solidaritas sosial yang saling melengkapi sesuai dengan ajaran filsafat hukum Islam yang menekankan hubungan minallah yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan minannas yaitu hubungan dengan sesama manusia. Kesalehan dalam ibadah umroh tercermin melalui aspek spiritual dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dituntut untuk memiliki niat ikhlas melaksanakan rukun dan wajib umroh dengan benar, serta mempraktikkan akhlak mulia selama menjalankan ibadah. Kesalehan individual ini bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan dan riya. Selanjutnya, solidaritas sosial dalam ibadah umroh. Yang pertama ada kesetaraan, yaitu seluruh jamaah memakai pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang, sehingga mencerminkan persamaan di hadapan Allah. Yang kedua, tolong-menolong, yaitu jamaah saling membantu baik dalam memberikan arahan, berbagi makanan, dan yang terakhir adalah larangan bertengkar, yaitu dalam kondisi ihram. Jamaah diwajibkan untuk menghindari konflik, mencerminkan ajaran tentang perdamaian dan harmoni sosial. Selanjutnya, dari perspektif filsafat hukum Islam, umroh mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial, mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan empati yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, ibadah umroh tidak hanya mengokohkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi membangun solidaritas antar umat Islam di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya adalah kesalehan dan solidaritas sosial dalam umroh menunjukkan keseimbangan antara spiritual dengan Allah
dan hubungan sosial antar umat manusia melalui kesetaraan, empati, dan kepedulian. Ibadah umroh bukan berarti hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menguatkan persaudaraan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk kesolehan dalam solidaritas hukum Islam dalam hal pembayaran fidyah. Kesolehan tidak hanya dilihat dari ketaatan dan kesungguhan seseorang dalam melakukan atau melaksanakan ritual ibadahnya kepada Allah, tetapi juga dilihat dari segi dampak konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya dalam pembayaran fidyah yang merupakan keringanan terhadap orang yang tidak mampu melakukan ibadah puasa karena hal-hal tertentu. Contohnya, karena dalam keadaan sakit berat dengan kemungkinan sembuh yang sangat kecil, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui. Ya, hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Pembayaran fidyah ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, namun di sisi lain, dengan pembayaran fidyah berupa memberi makanan pokok kepada orang yang kurang mampu ini, merupakan bentuk perilaku kesolehan dalam solidaritas hukum Islam. Hal ini dikarenakan pengaruh sosialnya sangat jelas dan mengajarkan kita dalam hal kepekaan terhadap perasaan orang yang kurang mampu dan serta agar kita mampu bersimpati terhadap derita orang lain. Lalu, dalam pembayaran fidyah ini harus dibayar kepada orang yang terdekat, yaitu mulai dari keluarga, tetangga-tetangga di sekitar, dan di lingkungan sekitar kita. Ini saya akan mengaitkan tentang berbakti kepada orang tua dengan kesalehan dan solidaritas sosial dalam Islam. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu ajaran penting dalam Islam yang menduduki posisi sangat tinggi setelah kewajiban menyembah Allah. Perintah ini ditegaskan dalam banyak ayat Quran seperti Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua mencakup penghormatan, kasih sayang, dan kepatuhan kepada mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Perbuatan ini bukan hanya menunjukkan nilai-nilai kesalahan pribadi, tetapi juga berdampak luas pada harmoni keluarga dan masyarakat. Kesalahan individu adalah ibadah yang bertujuan untuk membentuk karakter seorang muslim yang taat, disiplin, sabar, dan penuh rasa syukur kepada Allah. Dalam berbakti kepada orang tua, kesalehan individu ini diwujudkan melalui mendoakan orang tua, seperti dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, ya Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Doa ini menunjukkan rasa syukur atas pengorbanan mereka. Mematuhi nasihat dan orang tua dan arahan dari orang tua selama sesuai dengan syariat, ini menjadi bentuk penghormatan kepada mereka sebagai sosok yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, memberikan perhatian dan bantuan baik dalam bentuk finansial maupun fisik, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Melalui perbuatan ini, seorang muslim melatih dirinya untuk selalu sabar, ikhlas, dan bertanggung jawab yang menjadi inti dari ibadah kepada Allah. Berbakti kepada orang tua juga memiliki dampak sosial yang melampaui hubungan pribadi. Dalam filsafat hukum ibadah, hal ini termasuk dalam konsep hablum minan nas atau hubungan baik dengan sesama manusia. Solidaritas sosial ini dapat dilihat melalui yang pertama, ketika kita menghormati orang tua, otomatis generasi selanjutnya akan meniru perbuatan tersebut sehingga menciptakan kebiasaan atau budaya saling menghormati dalam keluarga. Terus keluarga biasanya dalam masyarakat merupakan pondasi. Jika hubungan dalam keluarga harmonis, maka masyarakat yang lebih luas pun akan lebih stabil. Terus dalam situasi tertentu, membantu orang tua bisa menjadi tanggung jawab bersama anggota keluarga yang menciptakan rasa kebersamaan. Dalam filsafat hukum ibadah, ibadah tidak hanya ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup aktivitas sehari-hari yang berniat baik. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah ghairu mahdah yang sejalan dengan maqasid syariah.
Tindakan ini berkontribusi pada membantu orang tua menciptakan kesejahteraan fisik dan emosional mereka, meningkatkan hubungan sosial. Membahas materi tentang nazar dalam kesolehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah. 1. Definisi nazar. Nazar dalam Islam adalah janji atau ikrar seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu ibadah atau kebaikan tertentu apabila harapan atau doanya dikabulkan. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Seperti dalam surah Al-Insan ayat 7, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. 2. Nazar sebagai bentuk kesolehan pribadi. Ketaatan kepada Allah, nazar menunjukkan ketaatan dan komitmen seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menunaikan nazar, seseorang menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, meningkatkan spiritual. Nazar seringkali mendorong seseorang untuk melakukan amal ibadah yang sebelumnya mungkin jarang dilakukan, seperti sholat sunnah, puasa, atau bersedekah. Kesadaran terhadap janji. Menetapi nazar mencerminkan integritas seseorang muslim dalam memegang komitmennya kepada Allah. 3. Nazar sebagai wujud solidaritas sosial. Kesejahteraan umat. Banyak nazar yang berkaitan dengan membantu sesama, seperti bersedekah, memberikan makanan kepada fakir miskin, atau membantu pembangunan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa nazar tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dampak sosial. Kebersamaan dalam kebaikan. Melalui nazar, seorang muslim dapat memperkuat ikatan sosial dengan berbagi rezeki atau tenaga kepada masyarakat yang membutuhkan. Nilai gotong royong. Pemenuhan nazar yang berdampak sosial sering melibatkan kolaborasi dengan orang lain, misalnya dalam menyediakan makanan untuk orang banyak. 4. Syarat dan ketentuan nazar dalam hukum Islam. Harus dalam hal kebaikan. Nazar hanya sah jika berupa amal ibadah atau kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Nazar untuk melakukan hal yang maksiat tidak diperbolehkan. Wajib dipenuhi jika seseorang telah bernazar, maka hukumnya menjadi wajib untuk dipenuhi selama ia mampu melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kafarah atau tebusan. Jika seorang tidak mampu memenuhi nazarnya, ia diwajibkan membayar kafarah seperti yang dilakukan untuk melanggar sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian, atau puasa selama 3 hari. 5. Kesimpulan. Nazar dalam Islam tidak hanya menjadi bentuk kesolehan pribadi yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah, tetapi juga menjadi sarana solidaritas yang bermanfaat bagi umat. Solidaritas sosial yang bermanfaat bagi umat. Dengan menempati nazar, seorang muslim dapat menunjukkan rasa syukur sekaligus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Saya ingin menjelaskan materi tentang kesolehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah terkait dengan konteks membantu prosesi jenazah. Dan salah satu contoh hablum minanas adalah membantu prosesi jenazah. Definisinya adalah kesalehan itu merujuk pada ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap ajaran agama, termasuk dalam hal beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Dalam konteks prosesi jenazah, tanggung jawab moral dalam banyak tradisi agama, membantu prosesi jenazah dianggap sebagai kewajiban moral. Ini dianggap merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Kemudian kita mendapatkan pahala dan berkah. Membantu dalam prosesi jenazah diyakini mendatangkan pahala, baik yang membantu maupun yang bagi almarhum. Ini memperkuat keyakinan bahwa setiap tindakan baik akan mendapatkan hal positif dari Tuhan. Solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah rasa saling mendukung dan bertanggung jawab di antara anggota masyarakat. Dalam konteks prosesi jenazah,
Membantu dalam prosesi jenazah menciptakan rasa kebersamaan. Ketika anggota masyarakat berkumpul untuk membantu, ini menciptakan dukungan yang kuat. Kemudian mengurangi beban emosional. Keterlibatan banyak orang dalam prosesi ini dapat membantu keluarga yang sedang berduka merasa lebih ringan. Mereka merasakan kehadiran dan dukungan dari orang-orang. Hubungan antara kesolehan dan solidaritas dalam konteks membantu proses jenazah adalah kesolehan dalam membantu prosesi jenazah mendorong solidaritas sosial. Ketika individu menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran agama dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain, hal ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian pendidikan moral. Melalui tindakan membantu dalam prosesi jenazah, generasi muda belajar tentang pentingnya kesolehan dan solidaritas. Ini dibentuk karakter dan nilai-nilai yang akan dibawa mereka ke masa depan. Jadi kesimpulannya, dalam membantu prosesi jenazah, kesolehan dan solidaritas sosial saling melengkapi. Tindakan ini bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan manifestasi dari rasa kemanusiaan dan dukungan terhadap sesama, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh empati.